Selamat sore Ibu, perkenalkan nama saya Onelius Mendrova. Saat ini saya membuat video kedua di mata pelajaran praktik peradilan pidana, di mana saya sebagai advokat atau penasihat hukum di salah satu perkara. Dan semoga video ini bisa menjadi pembelajaran buat saya dan bisa lebih baik lagi. Ya, nota pembelaan atau pledoi. Nomor perkara PDM garis datar 45 garis miring Romawi 2 garis miring 2024 garis miring PN BDL. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung di Bandar Lampung, yang bertanda tangan di bawah ini, nama Onelius Mendrova S.A., pekerjaan advokat atau penasihat hukum, alamat Jalan Sudirman nomor 98 Teluk Belitung, Bandar Lampung, bertindak untuk dan atas nama serta sebagai penasihat hukum klien kami dengan nama Ayam, tempat tanggal lahir Lampung 12 Januari 2001, umur 23 tahun. Pekerjaan mahasiswa Universitas Bumi, Prodi Bahasa Sanskerta. Alamat Jalan Melati nomor 45 Bandar Lampung. 1. Pendahuluan. Bahwa pada persidangan ini jaksa penuntut umum telah membicarakan surat tuntutan yang pada pokoknya menuntut klien kami Ayam dengan pidana penjara seumur hidup atas dakwaan primair pasal 340 KUHP pembunuhan berencana, atau paling tidak pasal 338 KUHP pembunuhan. Sebagai kuasa hukum, dengan penuh rasa hormat kami mengajukan nota pembelaan ini dengan maksud agar majelis hakim yang mulia dapat mempertimbangkan secara jernih fakta-fakta hukum, aspek keadilan, dan prinsip kemanusiaan dalam perkara ini. 2. Tanggapan atas dakwaan dan tuntutan. 1. Bahwa unsur perencanaan telah terlebih dahulu pasal 340 KUHP tidak terpenuhi. 2. Bahwa jaksa penuntut umum menilai bahwa klien kami melakukan perbuatannya dengan terencana, padahal fakta di persidangan menunjukkan sebaliknya. 3. Bahwa pada doktrin hukum pidana, ketidakadaan unsur niat untuk melakukan pembunuhan berencana pada saat atau sebelum perbuatan dilakukan menggugurkan pasal 340 KUHP. 4. Bahwa membawa sebilah pisau tidak otomatis bermakna sebagai berencana pembunuhan. Dengan demikian, unsur pasal 340 KUHP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Perbuatan klien kami lebih tepat dikualifikasikan dalam pasal 338 KUHP pembunuhan biasa, di mana 1. Klien kami memang terbukti menusuk korban hingga meninggal dunia. 2. Namun pembunuhan tersebut terjadi secara spontan akibat motif pribadi, emosi, iri hati, kesulitan ekonomi, tanpa berencana yang terstruktur. 3. Oleh karena itu, perbuatan klien kami lebih tepat dipertanggungjawabkan berdasarkan pasal 338 KUHP, bukan pasal 340 KUHP. 4. Kedudukan barang-barang yang diambil. 5. Jaksa penuntut umum jangan menyebut andes pengambilan laptop, dompet, dan ponsel. Akan tetapi, tidak pernah didakwakan secara tegas sebagai tindak pidana pencurian pasal 365 KUHP.
6. Hal ini menunjukkan bahwa barang-barang tersebut tidak relevan untuk memperberat perbuatan, melainkan hanya merupakan tindak pasca kejadian. 3. Hal-hal yang mengurangi tanggung jawab pidana atau hal-hal yang meringankan. 1. Bahwa klien kami masih berusia muda dan memiliki tanggungan keluarga atau merupakan tulang punggung keluarga. 2. Bahwa klien kami menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. 3. Bahwa klien kami melakukan perbuatan dipicu oleh provokasi atau tekanan psikologis saat dari korban atau situasi yang memuncak. 4. Bahwa klien kami belum pernah dihukum sebelumnya atau berkelakuan baik. 4. Permohonan atau petitio. 1. Berdasarkan seluruh uraian tersebut, kami selaku penasihat hukum klien kami memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk 2. Menyatakan klien kami yakni Ayam tidak terbukti secara sah dan menyampaikan persalahan melakukan tindak pidana sebagai yang dimaksud pasal 340 KUHP. 3. Menyatakan klien kami hanya terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan biasa sebagaimana pasal 338 KUHP pembunuhan biasa. 4. Menjatuhkan pidana yang seringan-seringannya terhadap klien kami dengan mempertimbangkan hal-hal yang merundingkan dan fakta persidangan dan klien kami. 5. Misalnya pidana penjara 10 tahun atau sekurang-kurangnya sesuai dengan rasa keadilan yang berimbang. 5. Penutup. Demikian nota pembelaan ini atau pledoi ini kami ajukan dengan penuh harapan agar majelis hakim yang mulia berkenan mempertimbangkan secara arif dan bijaksana serta menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya demi tanggapnya hukum yang berlaksanakan keadilan dan kemanusiaan. Atas perhatian majelis hakim yang mulia, kami ucapkan terima kasih. Bandar Lampung 27 Oktober 2024. Terima kasih. Demikianlah video pembuatan simulasi saya sebagai advokat. Semoga video ini menjadi praktik terakhir di sesi 8 mata kuliah ini. Demikian, selamat sore, saya ucapkan terima kasih. Kurang lebih jika video kali ini banyak kekurangan, semoga Ibu memaklumi. Terima kasih, selamat sore.